harus berbuah. Kalau kita mengimani Tuhan Yesus, kita harus berbuah. Karena apa? Berbuah. Ya, berbuah. Berbuah itu menjadi berkat buat orang lain. Kita bisa menyatakan kebenaran karena kita ini kan anak Allah. Ya. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan anak teos, Bu. Tuhan Anak itu, teos. kita nyatakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya. Kita mengimani Tuhan, maka ajarannya yang berupa kasih itu harus kita nyatakan. Itu titik beratnya kita. Mengasihi Tuhan Allah, mengasihi sesamamu manusia, mengasihi musuhmu sendiri. Aduh, mengasihi musuhmu, Belanda nggak akan pergi, Princess. Makanya aku mengasihimu, Bang The Voice. Ya, aku mengasihimu. Kalau Anda bilang kasihlah musuhmu, Belanda nggak akan cabut dari Indonesia ini, bro. Saya mau tanya, kenapa di kalian punya Al-Quran itu? Kalau kalian tidak mengerti tentang apa yang ada di Al-Quran, maka kalian wajib untuk menanya kitab-kitab sebelumnya. Itu termasuk Alkitab. Abadku. Karena kalian abad ke-7, bukan abad ke-4. Jadi tolong ya. Aduh, mulai senggol-senggol. Bang Jibril mulai senggol-senggol. Ampun. Bang Jibril maju. Kak Princess, saya mau tanya, Anda Protestan atau Anda Katolik? Saya Protestan. Aduh, abad ke-15 saya banyak ngomong. Udah diem aja. 15. 15 Ya. Enggak, tadi kalau ngomongin soal buah ya, Bu ya. Ajaran kasih. Izin Bang Jibril disapa dulu kakaknya dong ini. Sebelum Bang Jibril. Pak Baal. Assalamualaikum, Bang Baal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ngomongin soal buah dan pohon dan sumber dan kayak saya ini enak banget nih kalau kita silat lidah gini. Tapi kalau faktanya ya, Bu ya. Ini fakta ya. Ini bukan ini Bu Eko. Saya bisa dengar suara saya sendiri. Tolong di-mute dulu. Ini fakta ya, ini bukan angan-angan nama cita-cita saya. Jadi kalau Ibu cek, ada nama bukunya Body Count. Ini di sini ada antiteis ini nggak bertuhan, Buddhist, Christian, Indic, Islamic, Primal, Indigenous, Cynic ini Chinese dan segala macam. Jadi Body Count ini dia punya data perang 2000 tahun terakhir. Nah, ini datanya. Bisa kita cek satu-satu. Nah, dari yang paling besar ini eventnya, habis itu estimated death toll-nya, estimasi kematian, event type-nya, jenis tipenya, habis itu agama yang pelaku. Nah, kita lihat yang di atas 10 juta nih. Ini Christian, ini baru ada Islamic 1. Yang di atas 2 juta nih ada Christian, Islamic 1. Ini data ya? Iya, data ini nih. Wah, jelas ini, Bang. Ngeri ya loh. Bisa kita cek satu-satu, ini bener nggak valid nggak angkanya dan seterusnya. Nah, begitu kita lihat summary-nya, Death Toll Distributions World Civilizations dari tahun 0 sampai tahun 2008, si paling kasih, si paling cinta, si paling damai ini paling banyak nih bunuhnya nih. Ngalahin yang nggak beragama nih, antiteis nih. Oh, ngeri ya. Ini buahnya nih, Bu. Nih buah kasih, si sayang nih. Nah, itu perang. Habis itu ini yang genocide. Genocide ini kalau perang kan ngelawan ya. Kalau genocide ini pembantaian, nggak ngelawan. Nah, kalau kita lihat distributions world civilizations ya dari tahun 0 sampai tahun 2008, ini pembantaian ya. Si paling kasih nih, buahnya nih, ini buahnya nih, 33 juta. 9 kalinya Islam. Lebih tinggi daripada yang nggak bertuhan. Nah, kalau pie chart-nya, Kristen ini pembantaian 2000 tahun terakhir itu 65%. Ini kalau pemilihan presiden udah satu putaran nih langsung jadi. Masya Allah. Nggak pakai putaran kedua. Itu, Bu, buah si paling kasih, si paling cinta, si paling sayang. Apa bacotan doang? Selamat datang di kebenaran. Sedikit ya, Bang ya. Sedikit. Host. Sedikit boleh ya. Jadi gini. Jadi ajaran kasih ini sebenarnya tidak ada dalam Kristen.
Tidak pernah diajarkan, karena Yesus datang bukan untuk mendamai, jelas itu bukan kasih ya. Nah, kenapa muncul sekarang cerita ada perkataan dalam mereka ini ajaran kasih. Sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Bang Jibril tadi itu data. Jadi ajaran kasih ini muncul setelah memang adanya sejarah hitam dalam mereka ini. Mereka mengenalnya sejarah hitam ya Bang Jibril kalau nggak salah itu. Sejarah hitam tentang pembantaian Protestan, hajar itu orang-orang yang tidak sesuai jalan Protestan. Katolik pun istilahnya belum ada Katolik ya. Menghantam juga yang pada kaum Protestan. Hajar-hajaran tuh, mereka tuh dibunuh, dibantai, dikuliti loh. Cara membantainya jahat, mereka tuh dikuliti, ya kan? Terus dicincang. Nah itulah ajaran yang mereka ajarkan mereka dulu dengan pembantaian, invasi gitu, penjajahan itu. Nah kemudian karena kondisinya sudah mulai meredup, waktu itu sudah ada sedikit dunia ini berubah, adanya perdamaian, maka diunculkanlah ajaran kasih. Kasih. Artinya kasih ini memang aslinya jahat gitu loh. Menutup kejahatan. Makanya sampai sekarang mereka mengenalnya orang-orang yang sekarang, oh ajaran kasih. Padahal mereka tidak. Ajaran iblis isinya, ajaran pembantaian kan ajaran iblis ya. Jadi ajaran iblis. Begitu aja Bang, silahkan lanjut. Izin sedikit dari saya, Ibu jangan merasa sendirian. Saya mengiyakan apa yang disampaikan oleh Ibu bahwa Kristen ajaran kasih. Sehingga apa? Sehingga di dalam Kristen pun sesama jenis harus dikasihi. Tepuk tangan untuk Ibu. Kasihlah sesama jenis. Saya kasih data Bu ya. Saya kasih data nih. Saya kan bermain data nih. Coba baca di Lukas. Ini kenapa terlalu ya, kuturunkan dulu. Kok suaranya Bunda Rama agak halus ini apa ya? Wah ini bahaya kalau udah ibu-ibu sama ibu-ibu, saya nggak bisa moderatorin, nggak bisa. Mundur. Lanjut. Tergantung saudaranya ya, kalau sopan santun kita akan layani dengan sopan santun. Nah kalau kita baca Bun di Lukas berapa ya, kalau nggak salah Lukas 12:29 ya. Kalau Lukas 17:9 ya, kalau hitung-hitung uang itu aku cepat ingat, tapi kalau data ini kenapa ya? Nah, di situ tertulis apa kata Yesus? Bagi seteruku yang tidak suka, aku tidak setuju aku menjadi raja, bawalah kemari, bunuhlah di depan mataku. Ini sangat sadis ya kata-kata itu ya. Yang tidak setuju dengan Yesus, dia menjadi raja itu disuruh bawa ke depannya terus dibunuh. Atau di tempat lain di Matius, jika kalian ingin jadi pengikut aku, jika kalian ingin jadi pengikut aku, kalian harus membenci semuanya. Benci ayahmu, ibumu, saudaramu, semua harus dibenci. Ya. Jadi apapun kalian teriakan kasih, nggak masuk akal bagi kami, karena itu bertolak belakang dengan data di Bible. Seandainya itu ya penjajah Belanda memakai ajaran kasih, nggak mungkin tuh dia mau menjajah kita 350 tahun. Ya kan? Di tempatku ini ada korban 40.000 jiwa. Diabadikan dengan jalan korban 40.000 jiwa. Saudara-saudara saya itu dikasih berjejer, kemudian digali parit di belakangnya. Kemudian ditembak satu persatu. Itu terkenal dengan korban 40.000 jiwa di Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, jadi bullshit bagi kami ya kalau Anda jual-jual kasih itu. Janganlah. Karena itu bertentangan dengan data di Bible ya. Bagi seteruku yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawa ke hadapanku, bunuhlah. Nah gitu. Karena layar sudah diganti, silakan Akhi Jibril. Gitu Bun ya, jadi jangan cuma coba ada data pembandingnya nggak dari si paling kasih nih? Silakan Ibu Princess. Benci semuanya Bu, kecuali aku Bu, jangan. Bang Jibril. Aku ya sudah kirim nomor ininya. Tuh lama-lama kali belum lama-lama. Gimana? Lanjut. Gimana Bang Bro? Ya, gini, soal sejarah itu betul. Tetapi Alkitab juga mengajarkan tentang membedakan mana yang urusan pemerintah, mana yang urusan pribadi lewat pribadi. Yesus pengajarannya pribadi lewat pribadi. Kan sudah clear kalau urusan pemerintah itu urusan pemerintah. Tapi kira-kira pemerintah membawa embel-embel agama. Contoh pemerintah perang. Contoh saya ada 2 poin untuk kalau mau ngeles ke sana. Pemerintah dari yang mayoritasnya Kristen. Berarti yang milih orang Kristen juga.
Habis itu yang kedua, kalaupun lah bukan soal agama, kalau yang ngebom, yang nembak, yang ini yang itu, kalian begitu mau ngelempar bom itu, begitu mau memusnahkan manusia lain itu, di mana tuh kasihnya tuh? Di mana tuh Yesus yang maha hadir tuh? Ya nggak boleh. Oh, jadi gimana ini datanya? Bukan masalah di mana, Bang. Gini, kan sudah keliru, orang Kristen diberikan kehendak bebas. Pengajaran pribadi lepas pribadi, itu yang utama adalah kasih. Bahkan musuh aja suruh dikasihi. Tetapi dalam urusan duniawi, misalnya pemerintahan, ya kita nggak bisa. Perang salib kasih. Apa kasihnya perang salib? Oh, kau ini terlalu halu, terlalu tidur nyenyak kau. Gimana? Perang salib. Bunda. Siapa memerintahkan perang salib? Paus. Oke, brother, jangan terlalu mimpi kau terlama. Baca, kenapa terjadi perang salib? Kasih dijual. Jangan cuman karena ada salibnya terus orang Kristen gitu. Terus gimana dong? Kita dijajah 350 tahun. Jadi Itu ya, kalau kita banding-bandingkan harus Alkitab dipahami itu pengajaran. dengan Al-Quran bisa saja. Waktu Paus itu siapa Apa sih? gimana, Bu? Paus itu Apa yang gimana? memerintahkan. Sebentar, Bunda. Gimana, Bu? Dibandingkan dengan Al-Quran? Nabi Muhammad juga waktu mau penyebaran agama Islam itu juga melakukan peperangan kan. Kita nggak bisa sampai ke sana. Baik, kita bandingkan ya. Kita bandingkan ya. Ini juga datanya nih, Bu. Tuhan Yesus, kalau kita sebentar, Bang Jibril. Ibu masih jual angan-angan sama mengasihi Tuhan Yesus, berarti kita itu ada di dalam terang, ya. Kita Waduh. Bu, ke-mute tuh kayaknya, pencet. Apa wifi saya? Udah saya mute dia, terang dia jual. Pakai klik di tempat mati lampu. Maaf, bukan saya ya. Jadi kalau kita lihat kitab suci ini, Bang Bro, nyimak nggak nih? itu ibu itu mau menang sendiri itu ya. Kalau ini, dia nggak sesuai Bang Bro, kita lihat ini bukunya, bukan buku sih, dari The Independent. Ini independent.co.uk. Ini dari Inggris nih. Di sini artikelnya membahas soal analisis teks mengungkapkan bahwa kekerasan lebih umum terjadi dalam Alkitab dibandingkan dengan Al-Quran. Jadi di sini ada studinya, Bang Bro, soal ayat-ayat yang ngomongin soal. Bilang gitu ya. Ini tapi ada studinya, Bang. Bicaralah tentang iblis-iblis Ada. ya. Dah. Di sini, Bang, di sini dibilang pembunuhan dan penghancuran lebih sering dirujuk dalam Perjanjian Baru 2,8% dibandingkan dalam Al-Quran 2,1%. Namun Perjanjian Lama jelas memimpin lebih dari 2 kali lipat dari Al-Quran dalam penyebutan penghancuran dan pembunuhan 5,3%. Jadi 5,3% tambah 2,8 berarti 8,1%. Jadi di Bible Abang 8,1%-nya itu ngebahas soal penghancuran dan pembunuhan, sementara Al-Quran paling kecil, Bang, 2,1. Jadi bagaimana itu, Bang? Kalau datanya begitu tuh, Bang, kita pusing dibanding. Mungkin itu belum baca yang versi LAI, Bang Jibril. Oh, coba kalau baca versi LAI. Emang beda ya isinya? Kan? Enggak, itu orang itu yang analisa itu tadi belum baca versi LAI. Yang Bro Admin maksud itu ajaran kasih mati. Bang Bro Admin, di Bibelmu itu dibilangnya orang botak, udah dibunuh, dicabi-cabi sama beruang, itu diperintah sama Tuhan. Anak-anak itu cuma berteriak kepada Elia, botak, langsung disuruh cabi-cabi sama beruang. Aduh, sadis sekali Tuhanmu itu. Ya, jadi lanjut. Jadi harus dimengerti juga. Kalau soal masa lalu, rapot merah, misalnya tadi yang Bunda bilang perang salib, itu memang benar-benar pernah terjadi. Tapi motivasinya bukan motivasi teologis, Bu. Motivasinya itu politik, memperluas kekuasaan. Ajaran di Bibelmu, Bang, ajaran di Bibelmu, bunuhlah segala yang bernyawa. Kita buka data. Bunuhlah segala yang bernyawa. Kasihilah musuhmu, itu loh ajaran Yesus. Aduh,
sumpah deh kalau kasih musuhmu mati kita Kalau ada Ya, memang penjajah begitu, Belanda, Pak. kalau kemarin tuh ya, ketika kita dijajah Belanda dan kita pakai tuh ajaranmu, ya matilah kita. Kau mau ditembak kita. Kamu ditembakin nih sama kafir Belanda ini, kau cuma jangan ya, jangan. Ayolah sini, ku kasih makan kau. Ayo, itu kan kasihlah musuh. Ya, Belanda ini kan memang musuh. begitu. Belanda ini kan musuh. Kalau makanya kita dibedakan menerapkan antara biblosmu pemerintah itu, brother, pakai dengan otak, pribadi. jangan pakai dengkul. Kalau Kalau pakai kita otak ya menerapkan bisa membedakan. ajaranmu kepada biblosmu itu, ya nggak akan merdeka kita itu. Kita mengasihi penjajah. Oke. Misalnya nih, Bro Admin, saya tanya dulu kau. Misalnya ada maling nih ke rumahmu nih kan, maling ini musuh kan? Apa maling ini temanmu? Maling temanmu apa musuh? Bro, jawab dong, jangan malu-malu kau. Maling ini temanmu apa musuhmu? Maling ya maling tuh. Ya, Musuh. ya. Musuh apa temen? Ya nggak kenal. Ya musuh apa musuh. teman, apa musuhmu, apa Kalau jahat temanmu ya mau. mencatut. Ikut malu dia jawab ya. Ini maling Kalau musuh jahat apa ya. teman? Musuh. Kalau jahat ya musuh. Maling ini kan jahat. Masa maling itu baik? Masa orang maling masa baik sih? Jadi maling ini musuh. Ketika maling ini masuk ke rumahmu mau ngerampok, mengambil hartamu, kamu bilang, oh silahkan maling ambil semua ini ya, ini kunci motor, kunci mobil. Jangan lupa ya, ini istri saya. Kok gitu? Ini istri saya, silahkan kau perkosa. Kok gitu ya? Karena kau saking kasihnya kepada musuhmu ini, semua kau serahkan. Masuk akal nggak ajaranmu itu? Ada maling nih, musuhmu nih, masuk ke rumahmu, mau ngambil hartamu. Oh iya ya ntar ya maling, jangan cuma ambil itu, ini ada kunci mobil, ambil tuh mobil sekalian. Kalau belum puas nih, ambil nih istriku perkosa sekalian. Ya toh, masuk akal nggak? Ya nggak masuk akal lah. Itu pembunuhan karakter, pembunuhan akal tuh, ajaran kayak gitu. Ya maling harus kita tangkap, harus kita serahkan kepada yang berwajib. Kita harus kasih dia hukuman supaya dia jerak, supaya dia jerak jadi maling. Masa maling kita harus kasihi? Ayo sini maling, silakan, ada di dapur makanan, ada tuh rendang, silakan kau makan ya. Bukan Ajaran diserahkan kepada apaan Tuhan. kalian? Kalau ada maling bukan diserahkan kepada Tuhan. Dia kan dihukum dulu, Bukan, nanti di akhirat dapat ganjaran diserahkan lagi. kepada- Di dunia dihukum sesuai dengan aturan pemerintah kan, hukum berlaku. Lah ya, Di akhirat pun Allah kalau itu tidak bisa bertobat dihukum. membedakan. Artinya, Dari tadi kan membedakan apa? dibilang orang Saya Kristen tanya membedakan. kau, kalau maling ini kan kau sudah akui musuh, apa kau serahkan juga istrimu saking sayangnya kau kepada musuhmu? Loh Kau gimana serahkan sih, kan istrimu tadi sudah diperkosa. bilang dibedakan mana Makanya yang dibedakan. urusan pribadi, mana yang urusannya. Pribadi. Perasaan musuh itu kenegaraan ada atau- pribadi atau enggak pribadi? Lah itu Apakah tadi musuh itu maling ada diserahkan ke kriterianya? siapa? Apa musuh Maling itu ada diserahkan ke kriterianya? Bahwa musuh ini harus diginiin, musuh ini harus. Kau sudah mengakui maling itu musuh. Di dalam Bibelmu kasihilah musuhmu, ya kan? Nah kalau dia mau maling Iya. motor, kau bilang, sinilah sayang, aku mengasihimu. Ambil nih juga nih kunci motor, mobil nih ambil sekalian. Adapun istriku tidur, sekalian kau perkosalah, aku kasihan ke kamu. Aku kasih ke kamu. Wah, masuk akal enggak? Di dalam Islam musuh itu harus ditindak. Masa kita mau mati konyol, kita diperangi Belanda kita cuma menganga. Silakan brother, mener, sini mener. Kau tembakilah saudara-saudara saya. Enggak lah. Itu namanya otak dengkul. Enggak pakai otak. Ini bullshit itu yang kau selalu sampaikan ajaran kasih. Fakta di lapangan tidak ada. Fakta di Bibelmu, bunuhlah semua yang bernyawa. Oke? Di lapangan pun enggak. Impasi silakan kemana-mana monolog, itu Bu, kafir. silakan. Ya memang begitu. Fakta, kau aja yang alay. Fakta begitu. monolog Kau masih dulu. tidur dalam tidur panjangmu itu. Kau halusinasi. Udah lama kau halusinasi kan, nggak sadar-sadar. Silakan yang lain saudaraku, lanjut. Sosok jual kasih di sini, nggak laku. Nyata-nyata jelas-jelas ya. Kalau Anda mengatakan ajaran kasih, Bro Admin, ya.
Tanpa kita beragama pun, semua orang di dunia ini begitu dilahirkan, orang tuanya sudah mengajarkan kasih terhadap sesama manusia. Nggak perlu beragama. Benar nggak yang saya bilang? Sebelum Anda mengenal Tuhan, sebelum Anda mengenal Yesus itu sebagai Tuhan, ya, ibu bapak kita sudah mengajarkan tentang kasih. Nggak perlu beragama kalau cuman taunya cuman kasih doang. Kita beragama itu untuk memperluas cakrawala berpikir kita. Kita ini manusia, ada yang menciptakan. Nah, itu yang harus kita pahami. Kalau cuma pedomannya dari 31.120 ayat di dalam 102 ayat di dalam Bible itu, ya. Kalau cuma isinya apa? Kasih doang. Ngapain sebanyak itu ayat itu dibikin 31.000 lebih? Kalau cuma ajaran kasih, bikin aja 2 lembar. Udah Bang cukup. Boys. Ya. Gini Bang Boys. Memang orang bisa mengasihi. Ini jawaban Yesus langsung ya. Di Matius ya. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai, perampok, peminum juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Tuhan pun berbuat demikian? Itu jawaban Yesus, itu sudah ada di Alkitab. Makanya Yesus mengajarkan kasih yang lebih tinggi. Bahkan Ya, saya paham itu. musuh. Tapi Anda juga jangan lupa, ya. Di ayat selanjutnya dikatakan apa? Ketika Yesus, ya, dipukul oleh seseorang, dia berkata apa? Kenapa kau menampar aku? Itu kan berarti dia melakukan perlawanan dengan mengucapkan kata-kata. Itu yang pertama. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, dia marah dengan pedagang kaki lima, dia acak-acak itu, pedagang kaki lima. Apakah Tuhan bisa seperti itu? Coba dulu. Jadi Anda jangan membawa ayat yang itu cuma cocok dengan kepala Anda saja. Bahwa ayat yang lainnya pun ada. Perilaku Yesus itu yang tidak mencerminkan kasih. Apa salahnya orang pedagang kaki lima di bait Allah itu? Diacak-acak. Coba saya tanya. Orang mencari nafkah untuk anak istrinya. Pada saat itu Yesus keluar dari bait Allah ngacak-ngacak. Tuhanmu sendiri aja tidak mencerminkan kasih. Gimana? Kembali ya. Salah Bang. Orang dagang di tempat ibadah yang nggak boleh, memang perintahnya nggak boleh. Para sekte Farisi aja yang membolehkan, pengajar-pengajar aja yang membolehkan. Makanya Yesus marah. Di rumah Tuhan nggak boleh untuk berdagang, bukan sarang penyamun dikatakan. Betul, Ya, nggak boleh lah. betul. Rumah Tuhan Fungsinya dilarang untuk berdagang. Ya Saya udah. paham tentang itu. Tapi kan bisa dengan cara yang baik. Ya sudah. Ya. Oh ya, kalau sudah kenapa ditendang? Kenapa dia acak-acak? Enggak, kalau soal cara wong di situ yang mengizinkan para Udahlah, pengajar. Anda nggak usah kok, beralibi gimana? gini loh. Anda tuh terlalu berfantasi ya tentang pemikiran Memang ceritanya seperti Anda itu. Ya, makanya nonton filmnya lah Pak. Ini kayaknya bentar lagi deadlock. Tapi sebelum saya undur diri, Bang Bro Admin, Abang mesti bedakan antara motif perang sama pelakunya. Mungkin motifnya yang abang maksudkan, oh itu politik, oh ini itu, oh ini itu, oh ini itu motif negaranya atau motif perangnya. Tapi pelakunya beragama Kristen. Ya. Ya, jadi abang kita mesti bedakan. Betul. Siap, syukron bang waktunya. Izin. Setuju kalau itu saya setuju. Mantap. Izin undur diri. Nyimak aja di bawah sambil kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hus, itu ada pendeta Arus itu disapa dulu toh. Selamat pagi Pak Arus. Arus apa nih? Pagi. Ya, salam Pak. Shalom.
Ya Bang Boys, gimana mau apa lagi? Enggak halusinasi Bang Boys, memang bunyinya demikian di Alkitab. Kita kan baca doa. Apalagi Bang Boys udah banyak baca Alkitab ya, versinya bahasa Cina lagi. Tuh mana akhir Jibril Oh, turun. Akhir Bang Jibril turun tuh. Kita lihat ini ya, kekejaman perang salib ya. Bunda-bunda jangan itu live di YouTube, nggak boleh terlalu menampilkan gitu. Oke. Gak bisa ya. Hanya ingin membuktikan. Sebentar ya, saya masuk dulu bentar ya Bunda. Ini ada pendeta ini, saya ingin memberikan sesuatu. Halo Pendeta Arus, apa kabar? Baik. Bisakah Anda saya relaksasi dulu agar bisa nyambung dalam berdiskusi? Bisa. Makasih. Teman-teman yang lain semuanya ya gitu ya. Buang napas. Tarik napas. Tahan. Saya lebih mendengarkan suara saya, Anda lebih nyaman,